حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ثم الفاتحة سيد محمد بن إدريس الشافعي وإلى روح إمام حسن البصري وإمام جنيد البغدادي وإلى روح قطب الأحوال أبي يزيد البستامي روح قطب العلوم محمد بن محمد الغزالي وإلى روح قطب المقام شيخ عبد القادر الجيلاني وإلى سيد محمد بن عبد الكريم السمان المدني وإلى روح الشيخ مولانا محمد أرشد بن عبد الله كلامبايان البنجري وإلى الشيخ محمد كسول البربجري الشيخ محمد زين العلمي البنجري وإلى الشيخ كهي نعصراني البنجري وإلى روح حسين قدر البنجري الشيخ عبد القادر حسن البنجري الشيخ عبد محمد سمان مولي البنجري الشيخ محمد سرواني عبدنا البنجري الشيخ عبد الشكور البنجري الشيخ عبد الوهاب البنجري الشيخ عبد المجيد البنجري الشيخ أبو بكر حسين البنجري ثم خصوصا شيخنا ومعلمنا عارف بالله قطب رباني سيدي الشيخ أبو محمد أمين بدالي وصولهم وفرعهم من سنة صوفي تنما كانوا ثم الفاتحة أروي والدنا ومشايخنا ومعلمين أجمعين الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم يتوفنا على ملتهم ويخشون بزمرتهم من غير سابقة عذاب والحساب على كل ما نوى به سلف صالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح الرسوح سهل الجسد والروح توبة النصوح بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Orang yang telah melakukan perbuatan yang salah yang dalam istilah lain disebut dengan maksiat, setelah dia berbuat maksiat lalu dia insaf dan sadar bahwa dia telah melakukan satu kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dia kembali kepada Tuhannya, taubat kepada Tuhan sebagai pencipta, dan kemudian minta ampun kepada Allah akibat salah telah melakukan perbuatan maksiat. Maka dengan sebab dosa itulah dia dapat kembali melangsungkan komunikasinya dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan yang sangat dekat akibat dari salah berbuat maksiat. Setelah dia sadar dan insaf, tiap malam taubat kepada Tuhan, akhirnya dari yang jauh menjadi dekat. Lalu setelah seperti itu ya, dia bertobat, dia sudah dekat dengan Tuhannya dengan cara mereka itu tawadu, hudur hati saat dia bertaubat. Dia kemudian
tawadu, merasa rendah di hadapan Tuhan. Ini makhluk memerlukan bantuan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Sadar orang yang salah tadi setelah dia bertaubat. Lalu setelah merasa rendah, khudu hatinya, setiap berdoa pada Tuhan, dia tawadu, merasa hina di hadapan Tuhan. Kemudian orang itu sangat dimuliakan Tuhan. Asalnya salah, asalnya berdosa, tapi karena Allah memberikan dia taufik hidayah lalu taubat. Nah, pengalaman salah itulah membuat dia dekat. Nah, sekarang kita lihat pandangan ulama-ulama kita yang ahli batin. Dan barang tentu mereka ini dipimpin, dibimbing awalnya itu para sahabat Nabi. Sahabat Nabi membimbing kepada orang-orang yang berada di bawah kurun mereka. Ya, macam tabi'in. Tabi'in membimbing orang di bawahnya lagi, namanya tabi'in sampai ke kita hari ini. Awalnya Nabi membimbing seperti itu. Lalu musannif, si pengarang kitab yang berhubungan dengan masalah akhlak, kalau di kampung lebih mengatakan tasawuf, kalau di pondok biasanya disebut ilmu akhlak, ya. Karena mereka ini benar-benar berakhlak kepada Allah, kepada sesama manusia. Oleh musannif tadi, seperti perkataan beliau yang menyangkut masalah orang maksiat lalu tobat. Maksiatun awrasat zillan waftiqaran khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbaran. Ini menurut ulama dalam urusan ahli batin. Ulama yang ahli dalam urusan di bidang ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Ujar beliau, ya, maksiat itu akan mewariskan kehinaan kepada si pelaku maksiat dan mewariskan kefakiran. Kita ulangi, maksiat yang dilakukan oleh seseorang itu akan mewariskan kehinaan dan kefakiran. Fakir, hina, lebih baik daripada taat yang mengakibatkan mewariskan rasa mulia dan kesombongan. Ulun ulangi, orang yang telah melakukan perbuatan salah yang tadi dianggap sebagai perbuatan maksiat, lalu dia diberi Allah anugerah taufik hidayahnya, lalu orang itu menyadari bahwa saya ini salah kepada Allah selaku penciptanya, merasa banyak berdosa, lalu taubat. Dengan taubat itu dia beribadah kepada Allah, merasa hina di hadapan Tuhan karena dulu banyak melakukan perbuatan maksiat, rasa fakir di hadapan Tuhan. Nah, ujar ulama, kata ulama yang ahli dalam urusan bidang ilmu tasawuf ini mengatakan lebih baik seperti itu daripada kita beramal banyak, cuman ujung-ujungnya itu kita sombong, merasa mulia, merasa banyak amal, merasa terhormat. Nah, ini kata ulama dalam urusan batin. Apa contohnya?
Kayak Ibrahim Adham kan. Ibrahim Adham ini orang yang pernah melewati namanya dunia hitam. Tapi beliau tobat. Nah, termasuk Ibrahim bin Adham ini setelah bertobat itu setiap saat itu banyak menangis dengan Tuhan, mengaku salah dengan Tuhan. Sehingga akhirnya beliau digolongkan oleh Allah kepada ulama-ulama yang ahli dalam ilmu di bidang batin. Ibrahim bin Adham pada jamaah. Nah, ini dalil oleh musannif menyatakan seperti itu. Jadi kita tidak mengikuti kesalahannya. Maksudnya di sini adalah itulah orang yang salah, jangan dihina, jangan dicibirkan. Kenapa? Tidak mustahil kalau menghendaki dia mulia, jadi mulia. Contohnya tadi adalah Ibrahim bin Adham. Kita mulia ibadah tiap malam, ya kan? Orang sholat duha, kita sholat duha. Orang apa namanya itu mengerjakan sholat sunat yang lain, puasa yang lain kita kerjakan, cuma tadi sombong. Nah, sombong ini menghancurkan amal ibadah yang kita bangun sekian lama. Maka orang yang berperasaan seperti itu membawa sampai ke hadrat Tuhan. Sekali lagi, siapa orang itu? Ya tadi yang berbuat maksiat, taubat dia. Nah, ini ujar ulama dengan ibadahnya, amalnya itu merasa hina, jauh dari Tuhan. Ya. Jadi tiap malam menangis sama Tuhan, menyesal perbuatannya. Nah, ini kata ulama batin jadi yang menyampaikan orang ini di hadrat Allah namanya. Hadrat itu seandainya boleh kita umpamakan kayak misalkan nih kamera di depan kita ini, nah lewat HP-nya itu manusia, lalu kita di sini berhadapan begini nih. Model bahasanya supaya gampang dipaham. Tetapi Tuhan bukan seperti ini. Itu hanya sekedar untuk mendekatkan paham. Namanya hadrat itu. Kalau yang contoh seperti ini berarti Tuhan punya tempat di hadapan kita. Ini lali ke tauhid lagi itu nanti tuh. Makanya begitu orang belajar seperti ini mesti tauhid dulu dimatangi. Ya, tauhid dulu. Dan kebesaran dan kemuliaan itu adalah sifat Tuhan. Makanya kita jangan merasa mulia, itu juga sifatku, kenapa kau ambil? Kenapa kau mengaku-ngaku kau mulia? Yang mulia itu aku, ya kan? Jadi kayak apa guru kalau kita seperti itu? Kita jangan merasa mulia. Kita ini bisa mulia kalau dipandang orang mulia lantaran Tuhan, lantaran sebab Tuhan yang membimbing kita ke arah itu lalu mulia. Kalau kita itu gak bisa. Ibaratnya Tuhan membimbing kita. Jadi kalau sudah dibimbing Tuhan betul, tidak merasa mulia kita. Orang aja memandang mulia. Nah, terlarang ini kita tuh yang merasa mulia. Di situ rusaknya. Jadi sifat mulia itu adalah sifat Tuhan. Siapa aja yang berperasaan besar dan mulia, ia menjadikan Tuhan itu marah kepadanya. Ini bahasa kita, kamu ini kenapa ngaku-ngaku mulia? Ini Tuhan nih, ya. Sedangkan mulianya itu kan aku yang menjadikan kau mulia. Kenapa kau mengaku?
Kau ku beri petunjuk, kau ku beri hidayah, kau ku berikan kekuatan beramal. Semua itu karena Tuhan. Kenapa kau yang mengakui mulia? Menurut ulama-ulama ahli tasawuf mengatakan itu akhirnya kalau sudah Tuhan itu marah, lalu permintaan kita serba tertolak, tidak diterima Tuhan. Artinya jadi semua amal tertolak. Ni'matani ma kharaja mawjudun anuhuma wala budda li kulli mukawwanin minhuma ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Nah ini ulama batin tuh menjelaskan. Ujar ulama batin, ujar ulama tasawuf mengatakan dua macam nikmat itu yang Tuhan berikan kepada kita. Sekali lagi, ada dua nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat lah. Mohon maaf, kalau bahasa Indonesia kan nikmat. Kita pernah bertanya kepada anak di kelas, saya bilang, kalau menurut bahasa Indonesia, yang mana yang benar, nikmatkah atau nikmatkah? Nikmat Pak, katanya. Kalau menurut bahasa aslinya, nikmat itu nikmat, naima yan'amu nikmatan. Artinya segala sesuatu yang kita senang itu menerima, kayak rezeki banyak, ya kan? Kayak anak bakti, segala macam yang senang-senang itu tuh nikmat namanya. Kalau nikmat bahasa Arab itu sakit. Di situ letak perbedaannya. Tapi saya bilang jangan Anda menyalahkan guru bahasa Indonesia. Ini salah, misalkan Indonesia begini, nikmat, yang menikmat itu lihat duduk kapasitas kita. Ya. Kalau bicara agama, yang benar itu nikmat. Kalau bahasa Indonesia nikmat, terserahlah ya. Jangan nanti kita belajar bahasa Indonesia lalu bahasa Arab, dia itu kan nikmat yang benar, jangan bertentangan guru nanti. Silakanlah ilmu bahasa Indonesia seperti itu. Cobalah kita tanyakan pada anak di kelas. Jadi nikmat, kalau menurut ilmu agama kita pelajari, karena yang kita pelajari agama, ya maka yang benar itu nikmat. Nun, ain, mim, ta. Taknya tuh kayak tak Allah tuh haknya itu titiki jadi tak. Nikmat. Dua macam nikmat tidak terlepas dari tiap-tiap yang dijadikan daripada keduanya. Nikmat yang dua itu tidak terlepas keduanya itu dari Allah yang memberikan, menciptakan. Jadi dua nikmat itu tadi tidak boleh tidak, itu bagi tiap-tiap kainat daripada keduanya itu nikmat dijadikannya dan nikmat dipanjangkannya. Namanya nikmat ijad dan nikmat imdad. Nah, ini. Itu asli dari bahasa orang-orang sufi, orang tasawuf. Pertama, nikmat ijad, nikmat yang dibikinkan Tuhan. Misalnya kita berjalan itu kalau hujan, lalu kita naik mobil misalkan tidak hujan, itu nikmat. Contoh nikmat. Atau yang lain-lainnya, makan hari ini enak, nikmat namanya. Jadi nikmat itu ada dua, ada ijad, nikmat ijad namanya, dengan nikmat imdad. Nikmat ijad itu artinya nikmat yang diadakan Tuhan. Contohnya kayak alam dunia, ini Tuhan mengadakan. Ijad namanya.
Nikmat ijad termasuk kita bisa bikin rumah untuk bisa berteduh, itu nikmat ijad. Pada hakikatnya kita yang membuat secara zahirnya, tapi hakikatnya Allah yang membuat kita, Allah yang menjadikan kita bisa membuat itu. Sehingga di antara sebabnya kita diberi ke Tuhan modal, yaitu diberi Tuhan rezeki, lalu bisa bikin rumah. Kalau yang langsung datang Tuhan tanpa perantara, yaitu tadi nikmat diadakan Tuhan langit, nikmat diadakan Tuhan bumi, nikmat dijadikan Tuhan apa namanya itu aras, surga. Nah ini nikmat semua ini. Nah ini langsung yang menciptakan Tuhan. Tapi kalau tadi kayak rumah, kayak pesawat, nikmat ijad cuman lewatnya perantara. Lewat perantara inilah orang-orang kadang terhijab, lalu mengakui-akui, ya, aku yang bikin pesawat, segala macam. Memang kapas ilmunya bukan di situ mereka. Jadi mereka kurang di bidang agama, akhirnya mengakui itulah kehebatanku. Kalau kita kata tasawuf karena agama itu tidak boleh seperti itu. Ya. Allah yang memberikan, sekali lagi itu namanya nikmat ijad. Kalau nikmat imdad setelah Tuhan berikan apa yang kita inginkan lalu ada, nah ada ini Tuhan berikan dengan kelanggangannya, lama nggak rusak-rusak, bahkan ada yang sepanjang masa nggak rusak-rusak, termasuk neraka, termasuk surga, itu nggak rusak, itu namanya nikmat imdad. Ada bendanya diberikan Tuhan surga, cuman tidak dirusak, lama sepanjang masa, nikmat imdad namanya. Kalau satu saat kita baca dalam kitab-kitab orang sufi, apa itu nikmat ijad, apa itu imdad, nih dia. Sekali lagi nikmat ijad, semua yang ada itu hasil ciptaan Tuhan, diberikan pada kita. Langgangnya itu, panjangnya itu, lalu namanya imdad, ya, imdad. Maka adanya maujud atau mukawin. Nah mukawin ini pun diambil dari masih kaidah bahasa Arab, ya kan? Kayak kursi itu pada zaman itu, kursi itu bahasa Arab, cuman jadi sudah bahasa kita di kursi, ya. Padahal kursi bahasa Arab, tapi sudah jadi bahasa kita. Takwa itu bahasa Arab, sudah menjadi bahasa Indonesia, jadi kita paham artinya. Nah jadi mukawin ini adalah Tuhan yang mengadakan apa? Mukawin itu, itulah Allah yang mengadakan alam semesta. Alam ini ciptaan Tuhan, siapa menciptakan? Itu namanya mukawin. Yang diciptakannya itu namanya alam. Nah lalu maujud atau mukawin ialah seluruh alam, yaitu orang barang yang dijadikan Tuhan dari tiada. Imdad ialah memanjangkan masa adanya dengan dipeliharanya. Itu tadi ya contohnya surga, kan surga itu nggak bakal dihancurkan kayak nikmat yang kita lihat hari ini, tetapi wujudnya masih belum melihat, di antaranya roh. Itu termasuk nikmat imdad namanya. Tuhan jadikan roh dalam tubuh kita, karena roh ini tidak hancur, tidak dimatikan Tuhan. Roh itu hanya dipisah antara jasadnya dengan rohnya, yang apabila di dalam tubuh itu ada roh, biasanya orang itu hidup dan bergerak, berbicara, ya. Itu nikmat yang disebut namanya roh. Nah roh ini Allah mengadakan, Allah menciptakan, lalu kepanjangan masanya itu tidak berakhir. Tidak berakhir itu namanya imdad.
dibuat Tuhan lama nggak rusak-rusak. Itu artinya yang kita lihat hari ini cuman rohnya kita nggak bisa lihat. Tanda itu ada roh, buktinya orangnya hidup. Model kayak lampu juga pada jamaah. Kalau tanda lampu itu menyala, biasanya ada setrumnya. Yang tidak bisa dilihat sampai hari ini pula, itu ya di surga neraka. Itu pun nikmat imdad dipanjangkan Tuhan untuk kita yang beriman, merasakan bahwasanya balasan kau beribadah di dunia itu, ini balasannya sepanjang masa, nggak lagi rusak, mau apa jadi kasih Tuhan. Itu imdad namanya. Mudah-mudahan itu bisa dapat dipahami lah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah Allah beri paham kepada kita. Lalu karena dipanjangkan Tuhan, diberikan Tuhan lagi kemanfaatan. Ya kita misalkan nanti surga, manfaatnya siapa? Orang-orang beriman, teman yang mati. Kalau Tuhan itu tidak memerlukan surga, yang perlu surga itu kita aja. Ya, kita aja. Tuhan tidak bertempat. Kalau Pak Tuhan juga tinggal di surga, bukan. Tuhan hanya menampakkan wujud, satu saat berada di surga Tuhan. Itu Tuhan menunjukkan dengan kita manusia bahwasanya dahulu waktu hidup di dunia tidak boleh melihat zat wajibal wujud. Maka kalau kita kembalikan kepada tauhid, itu namanya adalah Allah Rabbi mendadak lupa. Yang istilahnya itu tidak apa namanya? Jadi katakan ahmak itu, mudah-mudahan nanti ingat ya. Itu Allah Rabbi, mudah-mudahan diingatkan Tuhan ini di ujung sudah mau menyebut, cuman nggak bisa masih. Sehingga dikatakan kalau dalam belajar seperti itu kita termasuk ahmak, sangat bodoh. Kenapa? Karena kita tidak terjangkau itu. Allah Rabbi, mudah-mudahan Allah ingatkan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan sebelum kita tutup nanti masih diingatkan Tuhan. Kita lanjut aja dulu. Yang di tauhid itu yang di luar tauhid. Maka akhirnya mereka bisa masuk kepada nikmat diberi Tuhan yang namanya fanafillah, yang naik kepada maqam baqabillah. Lalu akhirnya mereka berada di dalam maqam gaib namanya. Nah, orang begini ini sudah enggak ada lagi Tuhan semua, ini tidak bersyariat lagi. Para jamaah di situ jangan sampai salah paham. Tidak bersyariat itu bukan berarti tidak mengerjakan perintah Tuhan seperti sembahyang. Ya, seperti sembahyang. Bukan itu maksudnya. Tetapi mereka mengerjakan sembahyang, mengerjakan puasa, mengerjakan perintah Tuhan, tetapi dipandangnya dia tidak mengerjakan lantaran sebab itu karena Allah menggerakkan tubuhnya sembahyang. Jadi dipandangnya hakikat aja lagi tidak sehat. Kenapa? Dia merasa Tuhan menggerakkan. Lalu dianggaplah itu tidak bersyariat. Nah, jadi sekali lagi itu namanya pernyataan orang-orang yang berada di maqam gaib ini, di maqam fana fillah dan baqabillah, yang akhirnya kepada maqam gaib itu sudah bicaranya hakikat di semua sudah. Tetapi sekali lagi mereka tetap mengerjakan, hanya pandangan hatinya dia sembahyang itu Tuhan menggerakkannya, bukan dia sembahyang. Nah ini contoh sekali lagi sampaikan seperti Datuk Afif ya. Datuk Afif itu Muhammad Afif
itu kemudian diberi gelar dengan Datu Landak. Datu Landak ini masih silsilah Datu Kalampayan, anak cucu beliau. Ya, saking dia merasakan sudah itu adalah Tuhan semua yang memperlakukan, sehingga tubuhnya itu berzikir semuanya. Hatinya berzikir, telinganya berzikir, darahnya berzikir. Nah sehingga dari zikir semua itu lalu bulu badannya bangkit, nah berdiri, narab, bergerak nah kayak tiup angin. Ya. Sehingga orang mengatakan seperti bulu landak, no bulu badannya, narab, berzikir nih, itu Datu Landak. Ya, Muhammad Afif kalau pada jamaah Datu Landak itu sudah dibuatkan kubahnya di luar dari makam Datu Kalampayan, keluar sedikit, keluar dari belakang di samping. Tanya itu di mana nama Muhammad Afif tuh dikubahi sekarang. Ya. Beliau punya anak yang namanya Abdurrahman Siddiq Safat, ini Mufti Indragiri, ulama besar. Dan mudah-mudahan diingat lah, yang mudah-mudahan teringat. Itu beliau yang mengarang kitab itu, ya. Mengarang kitab Tauhid itu luar biasa. Maka jika tidak dengan nikmat ijat tadi apa? Sesuatu yang ada itu Tuhan mengadakan, ijat namanya. Surga teriakah, kekayaan orang, kaya orangnya sampai bisa beli apa-apa, itu nikmat ijat namanya. Ya. Malam, aras, nikmat ijat namanya. Lalu imdatnya tadi dia langgangkan panjang, gak rusak-rusak. Ya, kayak bumi sekarang itu nah, ya. Berapa ribu tahun kita tidak rusak kayak rumah kita. Rumah kan sebentar aja. Kalau sudah kita atapnya bocor, sangat berimbas kepada bangunannya, akan rusak. Hanya berapa tahun kita, cuma alam mulai dahulu diciptakan sampai hari masih utuh tuh. Imdad namanya itu, ya. Nikmat imdad namanya. Jika tidak diberikan Allah dengan nikmat imdad itu tadi, nikmat ijad sudah misalkan cuman imdad, nikmat imdad tidak diberi Tuhan, sebentar hancur. Bumi ini hancur sudah, langit hancur sudah. Cuman karena imdad sampai hari ini masih utuh, masih berdiri tegak, langit di atas, bumi di bumi kita injak hari-hari masih tegar. Walaupun banyak masih orang berbuat maksiat, satu saat dihancur Tuhan nih. Gara-gara orang yang hidup di bumi itu banyak maksiatnya, jadi tunggu hancurnya Tuhan, dihancurkan Tuhan. Kalau menurut teori umum kan, kalau istilah bumi, langit dan bumi ini nanti namanya disebut namanya Ebola, ya kan? Ebola itu bahasa kita itu semacam motor itu, nah motor itu kena lama dipakai sehingga kadang-kadang gearnya habis. Nah, gear tak habis Pak. Kadang-kadang baut-bautnya itu berusakan. Ini Tuhan ciptakan yang tidak rusak. Jadi ini Ebola itu kata pengetahuan umum, masalah bumi langit aja itu nanti pergeseran itu, peredaran itu hanya timbul aus. Kayak ban ya, ban motor tuh lambat-lambat habis. Akhirnya sebentar tuh bocah, sebentar tuh bocor karena ada keausan. Jadi disitulah nikmat dunia ini, alam dunia ini di istilah mereka ada nikmat Ebola. Jadi kalau sudah itu nanti aus, jadi satu bergesek, bersenggolan dari dari planet-planet Anda sehingga hancurlah dunia. Itu menurut teori Ebola. Biasanya saya diajar itu. Ya. Nah kalau kita umat muslim, dunia ini hancur gara-gara umatnya itu maksiat. Puncak nanti itu tidak ada yang beriman.
Saat hancurnya alam semesta, nggak ada lagi satupun orang beriman. Maka di situ disebut namanya bala terbesar di dunia itu adalah hari kiamat. Madam hadis akhir zaman kan ada hadis zaman bahwa tanda akhir zaman itu nanti orang nggak ada lagi mengundang baca Quran, nggak ada lagi orang azan, nggak ada lagi ya. Yang baik-baik itu majlis taklim nggak ada lagi. Kenapa? Kenapa tidak ada? Orangnya tidak beriman lagi. Kalau masih ada beriman, masih berkelompok, itu masih tanda-tanda akan kiamat, masih berapa tahun urusan Tuhan. Ya. Ini hadis ya, hadis mengatakan seperti itu. Maka apabila tadi Allah menciptakan nikmat ijad, lalu tidak imdad, maka binasalah seketika dunia ini, hancur. Karena Tuhan menciptakan dengan imdad, diberikan Tuhan lama baru hancur ya. An'ama alika awalan bil ijadi wasaniyan bitawalil imdad. Pertama-tama diberinya Allah memberinya itu nikmat atasmu atau kepadamu dengan diadakannya, kedua dengan bersambung masa dia panjang gitu ya, lama nggak rusak-rusak. Apabila kita mengetahui bahwa adanya kita itu dari Allah dan kekal adanya juga daripada Tuhan, yang yakinlah kita bahwa semuanya kita bahkan seluruh alam berhajat memerlukan kepada adanya Tuhan untuk menjaga dan melihara supaya bisa langgeng, bisa lama. Makanya Tuhan disebut namanya dengan kalimat apa nih? Alhamdulillah. Ya. Pujian tuh Rabbul Alamin tuh, Rabbul Alamin itu pada jalan alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb itu persamaannya sama dengan ilah. Ilah itu Tuhan juga. Seperti la ilaha, tidak ada Tuhan. Tuhan Allah, Tuhan Rabbun, Tuhan juga. Jadi ada persamaan, ya sinonim lah bahasa Indonesia atau muradib, persamaan bahasa ilmu balaghah. Nah persamaan itu hanya ada perbedaannya. Kalau ilah itu menciptakan kita misalkan, tetapi kalau Rabb itu adalah menciptakan dan menyediakan segala sesuatunya, termasuk memberi kita, menjaga kesehatan kita, yang memberikan macam-macam, itu Rabb namanya. Itu letak perbedaan dari kata persamaan ilah dan Rabb. Makanya itu di Al-Quran alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah yang menjaga segala alam. Kenapa? Karena Tuhan Rabb. Jadi bila Tuhan membuat sesuatu, Tuhan jamin ya, rezekinya dijamin Tuhan, ya kelanggangan dijamin Tuhan. Bukan waktu sebentar rusak, bukan. Kalau kita bangun gedung ada batasnya. Masa sudah habis masa kekuatannya, runtuh, amblas, ambruk. Ya, kalau Tuhan sudah seberapa ribu bahkan jutaan sudah dunia diciptakan, belum ada yang runtuh masih Pak. Ya. Ini Tuhan memberikan kepada kita. Nah ulama mempelajari itu atas bimbingan Rasulullah, sehingga disimpulkan bahwa tadi Tuhan mengadakan nikmat ijab dan imdad. Sudah lewat Isya kah? Belum. Diingatin aja lah. Kadang-kadang bisa kasih, kadang bisa lupa jam. Kemudian musannif menjelaskan lagi sebagai kesimpulan daripada perkataannya yang dahulu, faqatuka laka zatiyatun,
wa wurudul asbabi muzakkiratun laka bima khafiya alaika minha wal faqatu zatiyatu la tarfa'uha al awarid. Berhajatlah, memerlukanlah kalian adalah zati atau pokok asal ya bagimu, dan mendatangnya sebab-sebab itu peringatan bagimu dengan barang yang samar atasmu daripada berhajatmu, dan berhajatlah yang pokok tiada menghilangkan akan dia oleh yang mendatang. Telah disebutkan bahwasanya sekalian alam itu berhajat dari asalnya, berhajat dijadikan dan dikekalkan. Maka untuk memperingatkan kepada hambanya, Allah datangkan bermacam-macam sebab dan perkara yang mengerasi atas hamba, memaksa Tuhan, lalu namanya itu sifat qahar Tuhan ya. Kita mau ini dibantah Tuhan, gak dikabulkan Tuhan, itu artinya Tuhan menampakkan sifat Allah yang namanya qahar. Bisalah kita melawan qahar Tuhan? Gak ada yang bisa. Makanya ditantang Tuhan, ujar Tuhan, seandainya kalian wahai makhlukku, manusiakah, malaikatkah, jinkah, ya, semua menjadi satu untuk melawan kehendak Tuhan, tidak akan pernah bisa. Kalau sudah memang Allah akan menghancurkan alam semesta, satupun manusia makhluk tidak ada yang bisa menahan, pasti hancur. Nah ini artinya Tuhan menunjukkan tentang ketegasan Tuhan. Kalau kita diberikan nikmat oleh Tuhan, rezeki melimpah ruah, ya serba ada, itu namanya Tuhan menunjukkan sifat daripada sifat pemurah Tuhan. Tuhan menunjukkan tentang jamalnya Tuhan. Jadi jamal dengan qahar itu bertolak belakang. Jamal lihat yang baik-baiknya, ini pintar, ini alim, macam-macam yang baik-baik, itu namanya jamal Tuhan. Lalu kita melihat ulama-ulama batin yang dilihat mereka itu jamalullahnya, bukan jalalullahnya. Jalalullah itu mereka melihat kalau sudah kita berusaha segala macam ternyata tidak bisa menghindari itu, ini artinya berlaku jalalullah, qahar Allah ya. Jadi artinya tidak bisa ditolak. Itu sudah Tuhan. Jadi kalau sudah memang diangkat Tuhan jadi mulia, kayak apapun kita mencegatnya, menghalang-halangi itu nggak bisa. La mani'a lima a'taita ya, Tuhan tidak akan dia sanggup menghalang-halangi apabila sudah Tuhan mau beri mulia, akhirnya mulia juga dia walaupun dihalangi bermacam cara. Itulah Tuhan menunjukkan tentang qaharnya Tuhan. Saya disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita diberi petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kampung kita dihindarkan dari segala bala dan bencana, dan mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ilmu Allah senantiasa melimpah ruahkan rezeki kepada kita, dan mudah kita yang duduk di majelis ilmu Allah senantiasa kita husnul khatimah, materi iman dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW di surga Tuhan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin arrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka bi kulli amalin yuqarribuna ila hubbika rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.